Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo everyone, kami mahasiswa jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil wirausaha kami dengan produk es kopior guna memenuhi salah satu tugas kewirausahaan kimia. Sebelumnya perkenalkan, saya Indra Prasetya selaku direktur, kemudian Lanang Rahmadi selaku manajer produksi dan penjaminan mutu, kemudian Muhammad Aan Saputra selaku manajer pemasaran, dan Muhammad Rifki Fadila selaku manajer keuangan. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Agung Abadi Kiswandono MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Kimia. Kami akan mempresentasikan hasil wirausaha kami yang meliputi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, yakni latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kuliner yang khas. Tentunya kuliner Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi kelezatannya. Beberapa jenis makanan yang terkenal di Indonesia seperti bakso, mie ayam, basreng, batagor, ayam geprek, dan lain sebagainya. Sementara produk minumannya yang cukup terkenal yakni es pisang hijau, es oyen, aneka racikan kopi khas Indonesia, es kepal Milo, es teh, dan masih banyak yang lainnya. Namun daripada itu, tentunya kita harus tetap memperhatikan kandungan gizi, kesehatan, dan kehigienisan suatu produk yang kita konsumsi. Salah satu kuliner terkenal di Indonesia yaitu minuman es kopior. Minuman ini sangat terkenal di Indonesia dan digemari dari berbagai kalangan. Namun, belakangan ini banyak pesaing-pesaing dari produk minuman sejenis yang dapat menurunkan minat jika tidak ada terobosan baru. Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung memiliki inisiatif mengenai ide usaha yang bernama es kopior sebagai bentuk langkah mempertahankan mutu dari es kopior itu sendiri dengan sajian 5 rasa. Selain itu, dengan harga yang terjangkau, yang membuat para penggemar es kopior tidak segan untuk mencicipi minuman ini dan juga dapat menambah nilai estetika dari minuman tersebut. Tujuannya yakni untuk mengembangkan nilai-nilai usaha dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat Indonesia terkait minuman es kopior dengan varian baru. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Strength kekuatan. Harga yang ditawarkan relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh seluruh kalangan dan produk ini dibuat dengan konsep kekinian sehingga dapat menarik minat terutama bagi mahasiswa atau kaum muda milenial lainnya. Selain itu, kami juga menyediakan jasa layanan antar di sekitaran kampus dan daerah yang terjangkau atau di sekitaran kampus. Selanjutnya yaitu weakness, kelemahan. Produk yang dibuat tidak dapat bertahan lama dan akan mudah basi atau expired jika tidak segera dihabiskan dan disimpan terlalu lama. Selain itu, kelemahan kami yakni lokasi pembuatan produk yang cukup jauh dari area kampus. Opportunity yaitu peluang. Tren minuman dengan berbagai varian rasa dan warna yang mencolok sehingga mudah diterima dan menarik minat bagi konsumen. Hal ini juga didukung dengan adanya situasi sosial media seperti Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi penjualan. Terakhir yaitu threat atau ancaman. Banyaknya jenis usaha yang hampir sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditiru. Selain itu juga masih belum bersaingnya dengan produk-produk minuman dengan konsep yang sama. Sehingga ini menjadi salah satu ancaman yang harus kami persiapkan dalam berwirausaha, yaitu produk es kopior itu sendiri. Baik, kita beralih kepada pembahasan. Yang pertama adalah alat dan bahan.
Adapun alat-alat yang digunakan dalam produksi es kopior adalah alat-alat perangkat dapur, kemudian kami menggunakan botol plastik ukuran 250 ml, kemudian menggunakan stiker label produk, serta kami menggunakan plastik kemasan. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam produksi es kopior adalah bubuk jeli, kemudian susu kental manis, gula pasir, air mineral, pewarna makanan, perisa makanan, serta es batu. Baik, kita beralih kepada diagram alir. Dalam produksi es kopior, kami memiliki dua tahapan kerja. Yang pertama adalah pembuatan kelapa kopior itu sendiri, dan juga pembuatan larutan rasa. Baik, kita bahas mengenai pembuatan kelapa kopior. Seperti terlihat pada slide, di mana pertama serbuk jeli dilarutkan ke dalam air mineral, dipanaskan, kemudian dicetak. Selanjutnya, pembuatan perisa atau larutan rasa, di mana susu kental manis dilarutkan ke dalam air mineral, kemudian dipanaskan dan ditambahkan esen serta pewarna makanan dan didinginkan sehingga kemudian dapat dikemas ke dalam botol bersama kelapa kopior yang telah dibuat sebelumnya. Baik, selanjutnya ada produk yang telah terjual, yaitu es kopior dengan varian rasa taro, kemudian ada juga varian rasa koko pandan. Kami juga berinovasi untuk menghadirkan produk dengan varian baru, dengan rasa baru, yaitu varian rasa melon, kemudian rasa mangga, dan juga rasa mocha. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aan. Teknis ikan penjualan di sini es kopior mempunyai dua sistem penjualan. Yang pertama melalui pre-order dan yang kedua dengan on the spot atau OTS. Untuk pre-order sendiri kami pertama-tama membuka terlebih dahulu pre-order dengan menyebarkan pamflet atau poster ke grup dan snap WhatsApp. Selain itu juga kami sebarkan di akun IG kami s.kopior dengan cara memposting pamflet dan mengupload di story IG. Selama pembukaan PO tersebut, pembeli dapat memesan kepada kami dengan cara menghubungi melalui pesan pribadi. Setelah itu kami akan menulis pesanan pelanggan dan akan kami kabarkan kapan pengiriman kepada pembeli. Sistem yang kedua yakni OTS atau on the spot. Ini kami lebihkan produksi sekiranya apabila ada pelanggan yang ingin membeli produk es kopior tetapi tidak sempat memesan melalui pembukaan pre-order. Bisa dilihat di layar akun IG kami dan penyebaran pamflet di grup WA. Dalam per pekan atau per bulan, kami telah melakukan penjualan sebanyak 3 kali pada bulan April dan Juni. Penjualan pertama kami lakukan pada bulan April, yakni pada tanggal 23 sampai 25 April dengan membuka pre-order yang pertama. Lalu pada tanggal 26 April kami melakukan produksi dan pengiriman kepada pelanggan. Total produknya telah terjual yakni sebanyak 25 botol. Lalu untuk penjualan yang kedua yakni pada tanggal 27 sampai 29 April dengan membuka pre-order yang kedua. Lalu pada tanggal 30 kami melakukan produksi dan pada tanggal 31 kami melakukan pengiriman kepada pembeli. Total botol yang telah terjual sebanyak 44 botol. Lalu penjualan yang ketiga kami lakukan pada bulan Juni, yakni dengan membuka pre-order yang ketiga pada tanggal 13 sampai 16 Juni. Lalu pada tanggal 18 Juni kami melakukan produksi dan pada tanggal 19 Juni kami melakukan pengiriman kepada pembeli. Total botol yang telah terjual sebanyak 13 botol. Pada bulan Juni ini kami melakukan edisi terbatas. Karena itu penjualan hanya sekitar 13 botol saja. Bisa dilihat di layar berikut beberapa gambar tentang testimoni penjualan. Selanjutnya bisa dilihat juga di layar beberapa kru dari es kopior melakukan dokumentasi bersama dengan pembeli. Adapun rincian pengeluaran dan pemasukan dana adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 19 April 2021,
dengan modal awal sebagai pemasukan sebesar Rp260.000, kemudian bahan-bahan sebagai pengeluaran dengan total Rp210.100, kemudian dikurangi dengan modal awal sebesar Rp49.900. Yang kedua, pada tanggal 26 April 2021 dengan keterangan sebagai berikut, dengan pemasukan sebesar Rp174.900 dan bahan-bahan sebagai pengeluaran dengan total Rp27.000. Kemudian dikurangi sisa saldonya yaitu Rp146.900. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 30 April 2021 dengan keterangan sebagai berikut, pengeluaran sebesar Rp65.000 dan pemasukan sebesar Rp366.900 dikurangi menjadi Rp301.900. Adapun yang keempat, pada tanggal 19 Juni 2021 dengan keterangan sebagai berikut. Didapatkan penghasilan sebesar Rp366.900 dan pengeluaran dari bahan-bahan sebesar Rp48.300. Dikurangi dengan penghasilan menjadi Rp318.600. Adapun skema laba penjualan dalam produk es kopior adalah sebagai berikut. Omset merupakan jumlah produk dikali harga jual. 82 dikali Rp5.000 sama dengan Rp410.000. Jadi, dalam satu periode, es kopior menghasilkan laba bersih sebesar laba bersih sama dengan omset pendapatan setelah dikurangi biaya tetap dalam satu periode. Rp410.000 dikurangi Rp350.400 sama dengan Rp59.600. Baik, Batam. Selain memiliki peluang usaha, usaha kami memiliki juga hambatan. Yang pertama terkait dengan persaingan, di mana terdapat banyak sekali minuman sejenis yang divariasikan sehingga dapat menjadi suatu hambatan bagi usaha kami. Kemudian terkait dengan daya tahan produk, produk yang kami jual memiliki daya tahan produk yang cukup relatif singkat karena produk kami mengandung santan dan juga susu. Kemudian untuk sistem penjualan dirasa kurang maksimal karena kami menggunakan sistem pre-order. Untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, yang sudah kami lakukan adalah kami berusaha menghadirkan produk dengan karakteristik unik sebagai minuman yang menyegarkan. Kemudian kami juga telah berusaha untuk menentukan komposisi terbaik untuk produk kami sehingga memiliki daya tahan produk yang lebih lama untuk minuman saji dengan harga ekonomis, serta untuk perbaikan sistem penjualan kami lebih gencar untuk promosi kepada pelanggan. Kemudian kita beralih kepada kendala. Terdapat beberapa kendala yang kami hadapi selama proses menjalankan bisnis es kopior kami, yaitu yang pertama terkait dengan pengembangan produk, di mana produk kami belum dipasarkan lebih lanjut untuk pengembangannya untuk varian rasa terbaru. Kemudian kondisi pasar, perluasan jangkauan konsumen untuk penjualan produk kami kepada konsumen masih belum dapat dilaksanakan karena kita melihat bahwasannya karakteristik dari ketahanan produk kami yang masih kurang. Selanjutnya, tindakan yang akan kami lakukan untuk mengurangi kendala, yaitu kami berusaha untuk mengubah komposisi bahan dalam produksi produk kami agar memiliki kualitas serta ketahanan produk yang lebih baik. Kemudian, kami memiliki rencana untuk dapat mendistribusikan produk buatan kami kepada konsumen dengan ketersediaan dalam setiap waktu, atau dengan kata lain, memiliki stok kapan saja tanpa perlu melakukan pemesanan sebelumnya atau pre-order. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, produk es kopior terdiri dari 5 varian rasa, yaitu koko pandan, taro, mangga, melon, dan mocha. Kedua, produk es kopior yang telah terjual terdiri dari varian rasa koko pandan dan taro, sementara varian rasa lainnya belum dipasarkan. Ketiga, harga jual produk es kopior sebesar Rp5.000. Keempat, dalam waktu 3 bulan, penjualan sudah dilakukan sebanyak 3 kali dalam sistem pre-order dan on the spot. Kelima, total produk yang sudah terjual sebanyak 82 botol. Keenam, total hasil penjualan sebesar Rp410.000. Dan ketujuh, keuntungan bersih atau laba bersih yang kami dapatkan sebesar Rp59.600.
Demikianlah prestasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.